Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama Jurnal Harian. Di pembahasan kali ini, Jurnal Harian Misteri sudah menyiapkan tayangan yang memiliki unsur misteri. Kutukan bukanlah hal yang baru bagi orang Indonesia, terutama untuk para pendahulu yang hidup di masa lalu. Dan tak lupa pula, Jurnal Harian juga memberikan tayangan yang informatif seputar history. Kita seringkali kerap mendengar kata kutukan atau sumpah dari orang sakti yang membuat seseorang menjadi celaka. Sehingga ketika kutukan itu terjadi di hidupnya, mereka menjadi menderita, mati, atau bahkan bisa berubah menjadi objek tertentu. Misalnya seperti batu. Budaya kutuk mengutuk ternyata tak hanya ada di Indonesia saja loh. Di kebudayaan kuno, pada suku-suku yang ada di dunia pun, kutuk juga kerap digunakan sebagai wujud dari kesalahan yang tiada habisnya. Di pembahasan kali ini, Jurnal Harian Misteri akan membahas kutukan-kutukan yang pernah terjadi dan melegenda sepanjang sejarah. Sudah dikemas versi Jurnal Harian Misteri. Kutukan yang pertama, kutukan yang diucapkan lembu sura. Tokoh yang melegenda yang mewarnai sejarah Kabupaten Kediri di Jawa Timur ini, ada beberapa versi yang mengatakan tentang lembu sura yang berakhir menjadi kutukan dan menjadi sejarah lisan di Gunung Kelut. Kutukan ini bermula ketika seorang raja yang ingkar untuk menikahi lembu suro dengan sang putri yang bernama Kili Suci, bahkan menguburnya di dalam sumur yang sangat dalam di Gunung Kelut. Diceritakan untuk menolak lamaran lembu tersebut, dibuatlah syarat untuk membuat sumur yang sangat dalam. Hanya dalam kurun waktu 1 malam. Terlepas benar atau tidaknya cerita ini, konon saat Gunung Kelut meletus, bahkan kerajaan Majapahit yang ada di sekitarnya pun ikut lenyap serta hilang dari peradaban. Biasanya saat Gunung Kelut mulai beraktivitas, juru kunci setempat memberikan sesajen agar lembu suro tidak mengamuk lagi. Dan itulah cerita mengenai legenda kutukan yang beredar di Gunung Kelut. Cerita yang berada di masyarakat sekitar sudah menjadi cerita yang turun-menurun di telinga masyarakat. Kutukan Putri Pukes hampir sama dengan cerita sang Ngalin Kundang yang dikutuk oleh ibunya. Masyarakat sekitar menilai bahwa ada batu atau patung yang mirip sekali dengan wanita yang dinamai Putri Pukes. Sebuah cerita masa lalu yang sudah melegenda ini menuturkan jika Putri Pukes dikutuk menjadi sebuah batu lantaran melakukan hal yang tak terpuji kepada ibunya. Cerita yang beredar, konon Putri Pukes menendang sang ibu yang sedang sholat. Kisah ini berawal dari Putri Pukes menasehati untuk merelakan suaminya yang hilang pada saat peperangan. Dan ketika itu, justru Putri Pukes marah dan menganggap sang ibu tidak memberi harapan kepada Putri Pukes. Atas kejadian itu, muncullah sebuah kejadian yang mengerikan yang dimana sang ibu kesal mengutuk Putri Pukes menjadi sebuah batu. Dan patung ini terdapat di dalam gua yang berada di kota Aceh.
Tidak berbeda dengan kutukan yang dialami oleh Putri Pukis, kejadian ini dilakukan oleh seorang raja yang mengutuk kampung tersebut menjadi bati. Karena seorang ucapan raja yang menjadi sebuah kenyataan. Kononnya, sang raja mengutuk desa tersebut lantaran semua orang yang ada di desa tidak mau menikahkan putrinya dengan anjing. Kejadian ini bermula saat alam tebal sang putri raja jatuh. Raja yang memiliki hasrat yang rakus akan menikahkan siapa saja dengan putrinya asal mengembalikan alat itu. Namun hal yang terjadi justru anjing kerajaanlah yang berhasil mengambil alat tersebut. Akhirnya, sang raja pun murka mengutuk semua orang yang berada di sekitarnya menjadi sebuah batu. Dan sampai saat ini berada di dalam goa. Cerita masyarakat yang legenda dikutuk menjadi batu terletak di desa Kabeng, Sulawesi Selatan. Jika kita masuk ke dalam gua, maka kita akan disajikan dengan pemandangan batu-batu yang mirip sekali dengan manusia. Serta ada beberapa hewan juga seperti kuda, buaya, tikus, hewan, dan lain-lainnya. Saat ini, gua tersebut seringkali dikunjungi oleh masyarakat dari luar daerah. Berbeda dengan kutukan yang satu ini, cerita ini terletak di Dusun Karangkeneng, Situbondo, Jawa Timur. Mitosnya, desa ini dikutuk untuk menjadi sepi dan tidak memiliki populasi yang banyak seperti desa-desa lainnya. Konon, sejak adanya dusun tersebut, hingga saat ini hanya memiliki 26 kepala keluarga saja. Dan beredar, jika angka kepala keluarga bertambah, biasanya akan ada yang meninggal atau berpindah desa dengan merasa tidak betah, sehingga keluarlah mereka dari desa tersebut. Dan ini yang menjadikan desa ini sepi. Menurut penuturan warga sekitar, dusun ini tidak ingin adanya orang baru atau masuk ke desa ini dan menetap tinggal. Hal itulah yang menjadikan desa ini sangatlah melekat dengan kebenaran mitos yang terjadi. Dapat dilihat bahwa desa inilah yang menjadikan keberadaannya yang mistis karena rumah pemukimannya dihuni tidak banyak masyarakat dan menjadikan desa ini terbilang sedikit dan sepi. Diyakini masyarakat dan banyak pula dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Dan lokasi ini berada di Malang, Jawa Timur. Konon, beredar cerita yang sudah terjadi secara turun-menurun di wilayah tersebut sampai saat ini. Tempat yang bernama air terjun Koban Rondo ini mempunyai mitos yang konon jika seorang datang atau mengunjungi tempat ini dengan pasangan, kemungkinan besar akan terkena kutukan yang sangat mengerikan, yaitu berakhirnya hubungan mereka. Kutukan ini bermula dikisahkan ada seorang wanita cantik yang bernama Dewi Anjarwati di zaman dahulu. Bahwa ada seorang pria yang sudah memiliki seorang istri yang jatuh cinta kepada Dewi Anjarwati. Terjadilah pada saat itu pertarungan keduanya antara suami Dewi Anjarwati dengan pria tersebut. Akhir dari pertarungan tersebut, keduanya meninggal dunia dan kejadian itu sang Dewi Anjarwati menjadi janda. Dan kononnya bersembunyi di balik air terjun Kobarondo.
Hal itulah yang menjadi rumor cerita turun-menurun bahwa siapapun yang mengunjungi tempat itu bersama pasangan, maka kutukan yang menjadi nyata dan banyak juga yang meyakini hal tersebut. Itulah deretan kutukan yang nyata dan melegenda di kalangan masyarakat yang sudah ada sejak turun-menurun. Jangan lupa untuk dukung selalu Jurnal Harian yang pastinya akan memberikan tayangan yang lebih informatif lainnya. Dan sampai jumpa.